Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di kajian terjemahan Al-Quran online. Dan hari ini insya Allah spesial kita akan membahas tentang surat Al-Qadar. Karena kita sudah memasuki 10 akhir Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan taufik, kekuatan untuk kita semua bisa maksimal beribadah di bulan akhir Ramadan, khususnya di malam Qadar atau Lailatul Qadar. Seperti biasa, sahabat Qur'ani sekalian, mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa terjemahan Al-Quran. Ala jami'i niyatina wa likulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah, sudah kita baca Ummul Kitab dan doa terjemahan Al-Qur'an. Baik teman-teman sekalian, sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kita akan terjemahkan surat Al-Qadar. Seperti biasa kita baca, lalu kita terjemahkan per kata per kalimat. Nanti kita akan lihat kajian tafsir, dan tafsir yang kita baca adalah tafsir Al-Wasit, insyaallah ya. Baik, kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami boleh kita, tapi yang dimaksud di sini lebih tepat adalah kami, ya. Anzalnahu kami telah menurunkannya fi di dalam Lailatul Qadri malam kemuliaan Lailatul Qadri, karena ini sudah menjadi semacam istilah ya, Lailatul Qadar. Makanya akan janggal ketika kita mendengarkan hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Nah, sudah malam ada lailah lagi. Cukup sebenarnya sudah kita sebutkan hari ini adalah malam ini adalah Lailatul Qadar ya, tanpa malam. Nah, karena istilah maka di sini terjemah perkataannya kita gabungkan sesuai dengan pedoman terjemah yang baru. Untuk guru-guru terjemahan bisa dilihat pedoman terjemah kita. Nah, ini Lailatul Qadar kita gabungkan ya, karena sama dengan Ashabul Fil dan seterusnya. Baik, saya ulang lagi terjemah kalimat sekarang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat Qurani sekalian, ini terjemah kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Secara bahasa nanti akan kita kaji di penafsirannya ya. Kita akan lanjutkan dulu dari terjemah per kata dan per kalimat. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, wa ma adraka. Seperti yang sudah kita bahas sahabat Qurani sekalian di surat Al-Qari'ah, wa ma adraka. Kalau kita preteli ya bahasa Jawanya, atau kalau kita pecah kata ini, kesusunan ini, struktur ini, wama artinya adalah dan apa yang, adroka menjadikan kamu tahu. Sehingga kalau kita bisa begini, wama dan apa yang, adroka dia telah menjadikan kamu, terlalu panjang. Padahal ini sudah menjadi istilah di orang Arab, wama adroka itu maknanya adalah dan tahukah kamu, supaya lebih simple ya. Wama adraka, dan tahukah kamu, ma apa yang, ma apakah. Nah, ma di sini adalah ma istifham. Karena kalimatnya adalah kalimat tanya, maka ma maknanya adalah apakah. Ma apakah Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Terjemah kalimat. Wama adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, jadi sahabat Qurani sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada sebuah ayat yang kemudian dia diakhiri atau ada wama adroka, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sedang dibicarakan ini sesuatu yang sangat dahsyat ya, sangat agung, sangat besar, sangat penting. Seperti ayat Al-Qari'ah membahas tentang surat hari kiamat, wama adroka mal qari'ah. Begini di sini pun juga begitu, wa ma adraka lailatul qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar, malam qadar itu? Nah, kita akan lanjutkan informasi ada di ayat selanjutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri, malam kemuliaan, khairun yang lebih baik. Jadi sahabat Qurani sekalian, khususnya guru-guru terjemahan, khairun yang maknanya lebih baik, di pedoman terjemahan terbaru kita tambahkan yang, karena dia mengandung makna sifat. Saya ulang, khairun yang lebih baik, min dari, alfi seribu, syahrin bulan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Ya, nanti akan kita kaji detail di kajian tafsir. Kita lanjutkan terjemah perkata per kalimat sampai akhir surat. Sampai akhir surat ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu, dia sedang turun. Al-malaikatu, para malaikat, warruhu, dan malaikat Jibril, fiha, di dalamnya. Tanazzal secara bahasa atau dalam ilmu shorof, aslinya kata ini adalah bukan nazala yanzilu ya, tapi tanazzala yatanazzal ya. Jadi ini adalah fi'il mudhari'. Mana taknya yang satunya dibuang? Aslinya adalah tatanazzalu. Tatanazzalu, taknya hilang satu, dibuang. Ada rahasia di ilmu balaghah, nanti akan kita kaji. Tapi menjadi tanazzalu. Apa bedanya nazala yanzilu dengan tanazzala? Kalau nazala itu turun gitu saja. Tapi kalau tanazzal turun menurun. Nah, jadi ayat ini menceritakan malam Lailatul Qadar itu para malaikat itu pada turun temurun. Saking ramainya, saking banyaknya para malaikat yang mereka asalnya adalah di langit, mereka pada turun temurun di malam itu. Subhanallah ya. Kita terjemahkan kalimat, tapi di terjemahnya tidak perlu kita munculkan turun menurun begitu, supaya simple ya. Kita baca kalimat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan malaikat Jibril turun pada malam itu.
biizni rabbihim min kulli amr. Biizni dengan izin rabbihim Tuhan mereka min dari kulli segala amrin urusan. Biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun kedamaian hiya dia hatta sampai matlai terbit al-fajri fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian malam itu sampai terbit fajar. Subhanallah, surat Al-Qadar ini akan menjadi bisyarah atau kabar gembira bagi kita semua yang besok sudah memasuki 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah pada Lailatul Qadar, ya. Nah, sahabat sekalian, sahabat Qurani sekalian, sebelum kita lanjutkan ke intisari, ya, intisari maknanya kalimat-kalimat penting yang kita sarikan dari tafsir, kita baca dulu tafsirnya supaya kita betul-betul mengetahui secara utuh, ya. Dan ini tidak kita ajarkan tafsir secara utuh ini pada kelas pembelajaran anak-anak turjuman, karena itu pembelajaran yang sudah kita sederhanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu wa fil ityan bihadad dhamir lil Qur'an. Kenapa di sini disebutkan anzalnahu? Begitu kira-kira pertanyaannya. Kenapa tidak inna anzalnal Qur'ana fi lailatul qadar? Nah, jadi sahabat Qur'ani sekalian, maknanya adalah karena untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini tanwihun bi sya'nihi wa idzanun bi syahrati amri. Karena Al-Qur'an ini sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa, dan kemudian syahrah, jadi yang sangat populer, ya, sangat orang semua tahu gitu ya Al-Qur'an ini. Jadi meskipun disebutkan sesungguhnya kami menurunkannya, siapakah ini? Semua orang sudah tahu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini kitab suci yang dijamin, ya, keasliannya, yang dibawa oleh Nabi yang paling mulia. Kemudian sebagian ulama menjelaskan seperti ini. Ini rahasia kenapa di dalam urutan peletakan surat itu, surat Al-Qadar ini diletakkan setelah surat Al-Alaq. Kan begitu ya, kalau kita lihat urutan di mushaf itu, setelah surat Al-Alaq, yang mana 5 ayat awalnya itu adalah ayat-ayat yang pertama diturunkan, maka kemudian urutan selanjutnya adalah surat Al-Qadar, menunjukkan sesungguhnya kami menurunkannya. Siapa itu? Ya tadi, ayat surat sebelumnya, yaitu surat Al-Quran. Nah, seperti itu. Kemudian wal muradu bi inzalihi. Nah, apa yang dimaksud kami menurunkannya? Ada 2 penafsiran di sini, sahabat Qurani sekalian. Apa itu? Yang pertama adalah, ini disebutkan di dalam tafsir Al-Wasit, ibtida'u nuzulihi 'alan nabi. Jadi mulanya atau awal kali diturunkannya surat Al-Qadar itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Jadi surat pertama atau ayat pertama ayat pertama Al-Quran yang diturunkan itu adalah pada Lailatul Qadar. Berdasarkan tafsir ini. Tapi yang kedua, wa yasihhu ayyakunal muradu bi anzalnahu anzalnahu jumlatan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Pendapat kedua atau penafsiran kedua bahwa maksudnya diturunkan pada Lailatul Qadar itu artinya turun dari lauh mahfuz ke langit dunia, ya. Nah, itu yang dimaksud anzalnahu fi lailatul qadar ini. Nah, makanya ini yang sesuai dengan makna di dalam bahasa. Di dalam bahasa Arab ada kata anzalnahu, ada kata nazzalnahu. Anzalnahu maknanya adalah Allah menurunkan atau menurunkan sekaligus. Kalau nazzalnahu menurunkan berangsur-angsur. Maka ayat yang berbicara anzalnahu bisa ditafsirkan turunnya sekaligus, yaitu dari lauh mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar berdasarkan tafsir ini. Ada ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, di situ pakai nazzalna. Maka maknanya adalah turun berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Baik sahabat Qurani sekalian, catatan selanjutnya ini saya ambil yang penting-penting saja. Wal qadar alladzi udhifat ilaihi lailah, dan lafal al-qadar
yang mana diidhofahkan kepada al-laila ya, atau Lailatul Qadar. Qadar ini apa maknanya? Bimakna syaraf wal azamah. Maknanya adalah asyaraf. Syaraf itu maknanya adalah keagungan, kemuliaan ya, wal azamah dan keagungan ya. Ma'khudun min qaulihim. Jadi orang Arab kalau mengatakan fulanun zatu qadar, seseorang itu memiliki qadar. Qadar itu maknanya kemuliaan, keagungan ya. Jadi itu yang dimaksud al-qadar di sini. Jadi qadar itu sebenarnya secara asal maknanya adalah ukuran. Qadar itu kadar ya, kadar ukuran. Maksudnya di sini memiliki ukuran itu dia orang yang mulia begitu. Lailatul Qadar, malam yang telah diukur atau malam kemuliaan begitu, sudah menjadi istilah. Saya lanjutkan. Lailatul Qadar ini disebutkan di dalam surat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu yufraqu bisa atau ditentukan kullu amrin hakim, setiap urusan yang bijak ya. Jadi ini nanti ada dua penafsiran lagi, tapi sebelum ke situ saya akan urut baca penafsiran biizni rabbihim ya. Jadi Lailatul Qadari khairun min alfi syahr, ayat ini disebutkan dalam tafsirnya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa bisa lebih baik daripada 1000 bulan? Dijelaskan di sini, bisa babi ma'unzila fiha min Qur'an, sebab Allah turunkan Al-Qur'an, maka menjadikan malam itu malam mulia. Jadi Quran ini luar biasa ya, beruntunglah mereka yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, mengaji Al-Qur'an, dia akan menjadi mulia karena mulianya Al-Qur'an. Wa yukhrijun nasa minadh-dhulumati ilan nur, manusia bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Wa bisa babi annal ibadah fihi aktsaru thawaban, dan sebab karena Lailatul Qadar ini pahalanya lebih banyak. Wa a'zamu fadlan minal ibadah ya. Wal amalul qalil, dan amal yang sedikit, qad yufaddalu au yufaddilu al amal al katsir. Jadi amalan yang sedikit itu bisa saja bisa mengalahkan amal yang banyak. Kenapa? Bi'tibari zaman wal makan, sebab waktunya tepat, waktu mulia, tempatnya tempat suci, wa ikhlasun niyah wa husnil ada. Kemudian niatnya betul, dan kemudian juga karena melakukannya dengan benar juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sahabat Qurani, intinya adalah Lailatul Qadar ini alasannya luar biasa. Kenapa disebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kita akan lanjutkan biizni rabbihim. Ada dua penafsiran pada ayat biizni rabbihim. Apa itu? Wa qauluhu biizni rabbihim muta'alliqun biqaulihi tanazzal. Jadi firman Allah dengan izin Tuhan mereka itu berkaitan dengan tanazzal. Dua penafsiran. Pertama, bisa babi izni rabbihim lahum, sebab Allah telah min kulli amr. Ini yang dua penafsiran. Pertama adalah annaha bi makna lam ya, bahwa min di sini mengandung makna lam karena tanazzal min kulli amrin qada ila al-amil mukbil. Jadi para malaikat malam itu turun temurun sebab atau untuk ya, karena menguruskan perkara yang sudah ditentukan ilal amil mukbil, sampai tahun ke depan. Jadi malam itu ketentuan untuk kita semua dan semua alam ini ditentukan ya, dicatat, disampaikan ya. Bagaimana setahun ke depan, bagaimana rezeki kita setahun ke depan. Maka beruntunglah mereka yang beribadah maksimal, memohon kepada Allah, minta kepada Allah ya. Nanti ada zikir khusus yang diajarkan Rasulullah yang kita baca pada malam Qadar. Kemudian wasani yang kedua bimaknal ba, dengan makna ba. Apa maksudnya? Bikulli amrin qadallah, untuk melaporkan segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Min mautin wa hayatin wa rizkin. Jadi setahun ke belakang sampai Lailatul Qadar yang tahun kemarin, apa saja yang terjadi, kematian, siapa orang yang sudah diambil, dimatikan oleh Allah, kehidupan, rezeki, walaisal murad, tapi maksudnya bi anna takdirallah la yahduts, bahwa takdirnya Allah tidak terjadi ya, illa fitil kalil, bukan, tapi bahwa maksudnya adalah izhar tilkal maqadir limalaikatihi. Jadi Allah ingin menampakkan semua takdir yang sudah terjadi setahun yang lalu kepada para malaikatnya. Itu makna
daripada biizni rabbihim. Apapun min kulli amrin, apapun penafsiran itu, malam itu adalah malam yang dahsyat. Malam itu penafsiran pertama, saya ulang lagi, untuk menentukan atau menyampaikan setahun ke depan takdir Allah, atau melaporkan setahun ke belakang, setahun sebelumnya apa yang sudah terjadi. Jadi sahabat Qur'ani sekalian, begitulah luar biasanya Lailatul Qadar, sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, siapa orang yang qiyamul lail, ya, bangun malam itu imanan wa ihtisaban, untuk ibadah karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, pasti dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Qur'ani, itu beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari penafsiran surat Al-Qadar. Setiap pelajaran yang sudah kita pelajari akan kita sarikan menjadi 3 kata kunci, dan kita akan bacakan apa 3 kata kunci daripada Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan 3 intisari dari surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar diturunkan saat para sahabat kagum ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang lelaki Bani Israel yang berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Saya ulang lagi, surat Al-Qadar diturunkan saat para sahabat kagum ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang lelaki Bani Israel yang berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Subhanallah. Jadi saat itu Rasulullah bercerita kepada para sahabat, ada lelaki Bani Israel yang mujahid, berperang di jalan Allah selama 1000 bulan, karena umat-umat dahulu usianya panjang, ya, sampai 1000. Maka kemudian para sahabat ini kagum, ya, kemudian turunlah surat Al-Qadar ini memberikan keistimewaan bagi kita, meskipun usia kita usianya umat Nabi Muhammad 60-an tahun, tapi ada malam yang mana kalau kita ibadah di situ, kita bisa seakan-akan mengalahkan orang Bani Israel tadi, ya. Kedua, surat Al-Qadar mengandung keterangan kemuliaan Al-Quran yang diturunkan pada malam mulia di Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana para malaikat berbondong-bondong turun ke bumi. Saya ulang lagi, surat Al-Qadar mengandung keterangan kemuliaan Al-Quran yang diturunkan pada malam mulia di Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana para malaikat berbondong-bondong turun ke bumi. Nah, jadi kemuliaan malam karena turunnya Al-Quran. Terakhir, intisari yang ketiga, surat Al-Qadar dibaca untuk mengingatkan kita akan besarnya karunia Al-Quran dan Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita harus mencintai Al-Quran dan beribadah maksimal di Lailatul Qadar. Saya ulang lagi. Surat Al-Qadar dibaca untuk mengingatkan kita akan besarnya karunia Al-Quran dan Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita harus mencintai Al-Quran dan beribadah maksimal di Lailatul Qadar.